Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Bengkel Horor seri yang ke-10. Setelah keluar gerbong terlihat sebuah keanehan. Ternyata kami keluar dari gerbong rongsokan yang tertumpuk. Sejenak kutatap, benar, ini tempat rongsokan di mana tadi siang aku mengambil tangga. Membuatku semakin bingung. Bukannya tadi kereta ini jalan? Ucapku heran. Sudahlah, di sini tak aman. Ayo cepat kita segera tinggalkan tempat ini. Lah, anak kecil tadi mana Sukma? Tak usah kau hiraukan dia. Cepat kita tinggalkan tempat ini. Kami pun berjalan menjauh meninggalkan tempat rongsokan gerbong kereta. Kami mengarah ke tempat pencucian kereta, bermaksud kembali dan bertemu teman-teman kami yang lainnya. Sesampainya di sana, nihil, tak ada kereta yang terparkir di sana. Lah, mana keretanya Suk? Ucapku yang mencari dan menahan sakit. Sejenak Sukma melamun karena tak ada satu rangkaian gerbong kereta pun yang berada di lintasan-lintasan rel yang berjajar ini. Nampaknya kita masih berada di dunia lain. Jangan sembarangan Suk. Dunia lain gimana maksud kamu? Udah remuk-remuk semua ini badan. Ucapku yang terkaget dengan penuturan Sukma. Sukma hanya menatap jauh ke arah rel-rel kereta. Lihat dengan baik, hanya ada beberapa pocong dan makhluk gaib lainnya. Setelah ikut kuperhatikan, ternyata benar tempat ini dipenuhi sosok-sosok seram. Terus gimana ini Sukma? Tadi kamu bisa nyelamatin aku, gimana syarat sampainya? Tanyaku yang kebingungan. Tadi pas tidur ada yang menarik-narik tanganku. Aku kira kamu minta diantar pipis. Pas ku buka mata, ternyata yang menarik tanganku anak kecil dan dia menarik-narik tanganku seperti memaksa. Aku lihat kanan kiri, cuma kamu saja toh yang gak ada. Tapi ya aku pun pernah berjumpa dengan anak itu sebelumnya. Pasti kamu sudah dengar dari teman lain soal aku sempat juga hilang di tempat ini. Anak itu juga yang dulu membawaku ke tempat yang mengerikan. Untung aku masih bisa selamat. Nah, ketika tadi kulihat anak itu kembali, batinku mengatakan ada yang tidak beres. Jadi aku ikuti anak itu sampai akhirnya benar saja aku menemukanmu. Alhamdulillah Suk, saya belum sampai wafat. Kalau sampai kamu gak nongol, gak tahu dah ceritanya gimana. Mana aku masih bujang. Ngeri banget itu makhluk seperti binatang buas. Pertolongan itu datangnya dari Allah. Aku dan roh anak kecil itu hanya pelantara saja. Terus gimana ini Sukma? Cara kita balik lagi ke dunia yang asli? Takut aku. Sukma hanya menggelengkan kepala, membuatku panik dibuatnya. Aduh, alamat ini. Sekarang kita beristirahat dulu di sini sembari memikirkan bagaimana caranya. Namun tiba-tiba Sukma memijat badanku. Walaupun di sepanjang rel ini banyak sosok pocong dan kuntilanak, entah dengan adanya Sukma membuat hatiku lebih tenang, atau memang karena lebih baik di sini ketimbang di dalam gerbong kereta yang ada setan kurus hitam itu lagi. Sembari memijat Sukma tak hentinya membaca doa, semakin membuat hatiku tenang. Wah, kamu pinter juga ngajinya ya Suk? Enggak juga, biasa saja. Malah sewaktu di pesantren aku santri yang paling bebel alias goblok. Pantas si Sukma bisa setengah ini menghadapi hal gaib. Ternyata dia lulusan pesantren. Aku mulai enakan. Ajaibnya, remuk-remuk yang kurasakan jauh lebih enak sekarang setelah dipijat Sukma. Sewaktu pertama kulihat sosok itu pun sama dia mengejarku. Ketika aku bersembunyi, aku melihat gambaran-gambaran kalau dia sering membuat orang celaka di rel
perlintasan kereta api dengan cara menggelayuti kuping dan mata korbannya sehingga menjadi budek dan gelap. Oh, jangan-jangan itu yang orang-orang sebut setan budek. Pantes diteriakin gak dengar. Lah, kupingnya ditutupin sama setan kurus itu. Iya toh, makanya dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah SWT. Iya Suk, tapi terus sekarang kita ini gimana? Masa cuma diam saja begini? Jalan keluarnya gimana ya kira-kira? Sukma pun terdiam dan seperti memikirkan sesuatu. Bocah itu, ucap Sukma. Bocah yang tadi di gerbong tua. Betul. Kemungkinan besarnya ketika kita masuk ke alam ini, bocah itu juga kan yang membawanya. Pasti dia juga tahu cara keluarnya. Aku pun berpikir, ketika awal aku masuk pun sama seperti bocah itu. Terus kita mesti balik lagi ke gerbong itu lagi, Suk. Gila kali. Sukma hanya terdiam menimbang-nimbang. Tunggu, ikat pinggang kamu bagus. Apa itu kulit asli? Rupa kilat kuningnya seperti kulit kijang. Tanya Sukma yang melihat dan memperhatikan gesper yang kukenakan. Oh iya, ini kulit kijang asli. Ikat pinggang turunan dari kakek buyut saya. Itu bisa berguna kalau kamu tahu. Bergunalah ini buat ikat sangkar burung agar biar gak terbang burungku. Ya sudah, apa kamu sudah enakan? Coba kamu berdiri, cobain jalan. Bisa jalan gak? Aku pun segera berdiri dan mencoba jalan perlahan. Alhamdulillah, kakiku yang sempat sakit kini bisa dipergunakan normal. Sudah enakan nih Sukma. Bayarnya ntar ya kalau udah gajian. Gratis itu. Ya sudah, ayo kita balik lagi ke gerbong tua. Jangan membuat waktu. Yang bener Suk, jangan bercanda. Itu tempat bahaya banget. Ucapku yang masih trauma. Pilihannya kita terjebak di sini selamanya atau mencoba keluar. Perkiraan saya mungkin di alam kita sudah sekitar 2 hari hilang. Belum ketemu pagi kok sudah 2 hari toh. Bedanya dimensi, jadi selisih waktu sedikit jauh. Aku menarik nafas keras dan mengembuskannya. Ya sudah, kalau cuma cara itu yang bisa kita coba, mau tak mau kita harus coba Sukma. Kami pun segera berjalan mengarah kembali ke tempat tumpukan gerbong kereta. Sesampainya kami pun sedikit memanjat dan masuk ke rongsokan gerbong yang sempat kami naiki sebelumnya. Tiba-tiba suara kereta berjalan. Ajaib, seketika setelah kami masuk, kereta ini kembali menjadi sebuah rangkaian gerbong yang berjalan di atas rel. Tetap berdoa dalam hati ya, agar kita dilindungi dan diberikan keselamatan. Surat-surat pendek boleh nggak? Nggak apa-apa toh, yang penting niatkan ikhlas untuk keselamatan kita. Sembari berjalan perlahan menyusuri satu persatu dari rangkaian gerbong, aku terus membaca surat-surat yang kuhafal. Sembari mata kami terus memantau kanan kiri, depan belakang. Takut-takutnya kami malah kembali bertemu sosok setan budek. Dari kejauhan kami mulai samar mendengar suara tawa anak kecil yang berlari-larian. Dia di gerbong tengah itu, ayo kita cari. Iya Suk, aku ikut aja, yang penting kita selamat. Perlahan kami pun mulai mencari sosok anak kecil itu. Satu persatu kolong bangku kami intip, siapa tahu sosok bocah kecil itu ada di antara salah satu kolong bangku. Suara menggeram, suara seperti kuku yang dicakarkan terdengar. Sejenak kami yang sedang mengintip satu persatu kolong bangku menghentikan kegiatan. Kami saling pandang dan menerka-nerka suara menggeram itu asalnya dari mana. Namun perlahan kepalaku seperti terkena tetesan. Tetesan yang semakin lama semakin deras.
begitu derasnya sampai tetesan itu mampu membasahi wajahku. Namun ini bukan tetesan air biasa, melainkan darah yang terjatuh dari atas atap gerbong, dan seketika kami mendongak. Aku terperanjat mundur karena terlihat sosok setan budek itu berjalan merangkak di atas gerbong, tepat berada di atas kepala kami. Dengan mulutnya yang mengucurkan darah dari bilah-bilah gigi taring seperti anjing liar. Sukma segera menarikku untuk berlari. Namun naas, sosok hantu budek itu meloncat. Kini sosok itu berdiri menghadang di hadapan kami. Di situ kami berpikir keras, hanya ada dua pilihan: kembali berjalan mundur atau mencoba maju melawan sosok hantu budek yang sudah berdiri di hadapan dengan mengasah kuku tajamnya pada besi gerbong kereta. Bunyi dari sibakan kuku makhluk itu. Jika kami mundur, kami tak akan bisa keluar dari dunia lain ini. Jika maju, sosok setan budek itu sudah bersiap seakan ingin cepat mencincang tubuh kami. Toh, mundur, kamu di belakangku saja, ucap Sukma dengan mulai memasang kuda-kuda seakan siap bertarung. Benar saja, di situ saya lihat kebolehan Sukma dalam bela diri. Dengan mulutnya yang tak putus membaca doa, Sukma terus memberikan perlawanan. Pukulan demi pukulan, tangkisan demi tangkisan Sukma lancarkan pada sosok setan kurus berbulu itu. Tapi kulihat makhluk itu seperti tak terpengaruh dengan hantaman dan bogem Sukma. Gelisah, kualami sembari terus membaca doa. Aku pun berharap-harap cemas. Ya Allah, lindungilah kami. Berikan kekuatan pada Sukma untuk melawan setan menyeramkan itu, ya Allah. Namun tak sesuai dengan harapanku. Kulihat Sukma nampak sudah kelelahan. Sampai ia tak fokus dengan serangan dan hantaman dari sosok itu. Sampai Sukma terbanting-banting dibuatnya. Dengan kondisi yang terkapar, Sukma membuka mulutnya ke arahku. Seakan ia ingin mengatakan sesuatu. Entah apa yang ingin Sukma ucap. Tak ku dengar suara yang muncul, hanya gerakan bibirnya yang seakan tergesa. Kurasa aku dibikin budek oleh ilmu setan kurus hitam itu. Sukma kembali berdiri dan mencoba melawan kembali. Dengan masih sesekali dia menoleh ke arahku, ku coba perhatikan baik-baik gerakan bibir dan gestur tangannya. Aku menangkap maksud gerakannya. Dia memintaku segera membuka celana. Tanpa berlama-lama, segera ku buka celanaku. Sampai pusakaku yang terlihat menciut dan mengkerut sebesar biji melinju pun terlihat jelas. Namun Sukma kulihat justru menggelengkan kepalanya sembari memegangi pinggangnya. Gerakan itu coba kulihat dan kini teringat. Sukma sempat berbicara soal ikat pinggang peninggalan kakekku yang katanya akan berguna. Aku pun segera menghentikan goyangan pinggulku. Segera ku tarik celana dan mengikatnya kembali. Dan kini hanya ku cabut ikat pinggang kulit kijang peninggalan kakek buyut. Nampak berbeda ku tatap. Sabuk ini mengeluarkan cahaya kekuningan. Sudah cukup lama kini aku kembali bisa melihat warna asli dan kulit kijang peninggalan kakek buyut. Sesaat tragedi kelam di kampung kelahiranku. Warna kilau-kilap yang sama ku tatap. Makhluk kurus hitam itu pun melihat ikat pinggangku. Ia nampak memundurkan langkahnya dan menggeram. Melihat makhluk itu yang seakan ingin mundur, bergegas Sukma menghampiriku. Tanpa basa-basi Sukma mengambil kulit kijang di genggamanku. Dengan merapal doa, sabuk itu semakin terlihat memantulkan cahaya kuning terang yang menjadi. Sukma segera mencambuknya pada sosok setan budek yang semakin berjalan memundur. Makhluk itu tersungkur dan bersimpuh seakan meminta ampun.
mengampuni kau. Tapi dengan syarat setelah ini kamu jangan menyesatkan dan membuat manusia celaka lagi. Makhluk itu menganggukkan kepalanya yang mirip seekor anjing, seakan menyanggupi syarat yang diucap Sukma. Kami pun segera kembali mulai berjalan ke arah gerbong depan kereta. Tapi baru saja beberapa langkah, dari belakang makhluk itu kembali berniat menyerang memanfaatkan kelengan kami. Untung saja Sukma sigap seakan dia sudah menduga ini akan terjadi. Sukma berbalik badan dan mencabukkan kulit kijang ke arah makhluk yang meloncat ingin menerkam kami dari belakang. Cambukan yang begitu keras karena kulit kijang sampai terlempar lepas dari tangan Sukma dan melayang cepat menghantam sosok kurus hitam itu. Ledakan terjadi, mengubarkan api merah membiru. Sosok kurus hitam itu menggeram kesakitan dan kepanasan karena kini tubuhnya mulai terbakar. Api itu semakin besar seiring Sukma yang mulai melantunkan doa secara lantang. Api yang berwarna merah kebiruan itu berkobar semakin menjadi. Hanya geraman kesakitan dari sosok itu yang menggema di antara gerbong-gerbong kereta hantu itu. Tak perlu waktu lama, hingga waktu itu makhluk hangus menjadi abu. Namun aneh, kulihat hanya makhluk itu saja yang hangus, sedangkan gerbong ini sama sekali tak terdampak dari kobaran api besar yang berkobar menyala di dalamnya. Alhamdulillah, sudah toh. Ambil lagi sono ikat pinggangmu. Waduh, enak banget. Habis minjem gak dibalikin lagi. Ku capek toh. Hitung-hitung bayar jasa mijet tadi, ucap Sukma yang mukanya mulai terlihat babak belur. Siap, sing penting selamat kita, ucapku dengan segera mengambil kulit kijang di atas abu pembakaran sosok hitam kurus berbulu. Kembali kami berjalan ke arah depan lokomotif. Sampailah kami di bagian masinis mengemudi. Tepat di pintu akses keluar masinis, kulihat ada anak kecil yang sedari tadi kami cari. Wah, Tong, dari mana? Gua cari lo dari tadi. Kamu jangan marah-marah toh, dia hanya ingin tenang. Sukma hanya menggelengkan kepala pelan dan tersenyum menatap anak yang kami cari-cari. Anak itu pun membalas dengan tersenyum manisnya. Rasa kesal yang kurasa secara tiba-tiba menghilang di gilas senyum tulus dari anak itu. Sampai laju kereta hantu ini pun benar-benar terhenti. Makasih ya Om, maaf aku sudah ngerepotin. Ucap anak kecil itu dengan senyum yang begitu manis. Aku dan Sukma membalas senyuman dan segera berjalan keluar dari kepala kereta. Kini aku mampu menatap tatapan penuh keterangan yang kurasa. Hari pun hampir siang. Segera kami bersyukur. Alhamdulillah kita berhasil juga, Sukma. Ya toh, alhamdulillah. Ayo kita kembali ke pencucian. Bos Ari pasti sudah menunggu. Kami pun mulai melihat beberapa sosok yang berlalu lalang di area depo ini. Namun sosok kali ini semuanya sosok manusia nyata. Kami berjalan menuju tempat pencucian kereta. Sesampainya di sana, nampak para teman kerja kami. Mereka terkaget melihat kedatangan kami berdua. Bosan yang melihat kami pun segera berlari menghampiri kami. Oh, kamu berdua habis dari mana? 2 hari ngilang gak ngomong, gak pamit. Teriak Gusan memanggil Bos Ari. Bos, bos. Nampak raut wajah kesal dari Bos Ari yang datang menghampiri. Palah Narto, Sukma, kalian habis dari mana? Kalau ada apa-apa sama kalian saya yang harus tanggung jawab nih. Ya bos, maaf kami habis mampir ke tempat saudara Sukma
Dan kebetulan dekat area depo kereta ini. Sampai sana saya malah sakit, jadi kami telah datang kembali. Karena kalau kuceritakan kejadian aslinya, takutnya semua pekerja Bos Ari akan ketakutan dan merusak pekerjaannya. Tidak terasa akhirnya masa kerja di proyekan kereta selesai juga. Namun sebelum masuk mobil jemputan pekerja, saya melamun menatap ke arah bagian rongsokan gerbong di ujung depo. Bukan arwah anak itu yang aku pikir. Sesuatu yang menjadi tujuanku rasanya harus gagal. Kenapa toh? Ada yang ketinggalan? Tanya Bos Ari memecah lamunanku. Enggak bos, cuma saya sampai kecolongan. Belum dapat celah untuk barang rongsokannya. Mang Otong pasti marah karena sudah berharap lebih padaku. Ucapku yang tertunduk malu. Oh itu, nanti saya yang bantu bilang sama si Otong. Saya juga kebetulan ada nomor security sini, jadi nanti bisa info-info lewat HP. Alhamdulillah. Aku mengelus dada sedikit terasa tenang. Sudah, coba semuanya cepat sana. Masuk mobil elep biar kita sampai rumah gak kesorean. Aku pun segera berjalan menyusul masuk. Pekerja lainnya tentu kupilih duduk-duduk dekat Sukma. Langsung saja kusapa. Halo brother. Brotherku yang unyu-unyu. Gak kebalik. Yang unyu-unyu bukannya pusaka melinjumu. Kesal kurasa karena Sukma menghina pusakaku. Tapi seneng juga karena baru kali ini kulihat dia tertawa lepas. Oh ya, proyekan selesai. Rencana kamu mau kemana Sukma? Belum tahu toh. Kalau 2-3 hari belum juga ada pekerjaan, kemungkinan saya pulang kampung dulu ke rumah. Nanti kalau ada pekerjaan lagi baru aku kembali ke sini. Dalam hatiku, seandainya aku yang punya bengkel, sudah pasti kuajak Sukma untuk bekerja bersama. Selain Sukma nantinya bisa mengajariku ngaji, kedatangannya juga akan membuatku lebih tenang bekerja di bengkel bekas laka. Karena seringnya bengkel kami didatangi sosok yang gentayangan. Namun apalah daya, aku pun hanya pekerja. Berapa nomor HP-mu, Suk? Kami pun saling bertukar nomor gawe dan sedikit mengobrol santai sepanjang perjalanan. Sampainya kami di titik pemberhentian kampung rambutan. Aku sempat terkaget, ternyata Sukma bangun dan mengambil tas ranselnya. Ya sudah toh, sampai ketemu lagi ya. Oh iya Sukma, hati-hati ya, nanti sering-sering kasih kabar. Balasku dengan senyum tipis dengan tangan yang melambai. Bahkan ketika kembali mobil elf ini mulai kembali berjalan, aku masih saja menatap Sukma dari jendela. Nampak pria kurus itu menggerakkan wajahnya seperti meledek ke arahku. Aku hanya tersenyum tipis. Walaupun perkenalan kami hanya seumur jagung, namun rasa persahabatan ini jauh kurasa melampaui semua itu. Semoga kita bisa kembali bertemu lagi ya Sukma. Terima kasih, ucapku dalam hati dengan senyum yang membayang. Ini hanya sepenggal kisah yang sebenarnya tidak ingin dialami oleh manusia, namun inilah takdir. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Nama saya Ibu Jainah. Mah, Bu Jainah mori karo Mbak Devi Ngablai melu umroh Radio Istana to. Loh, iya to. Alhamdulillah nek ngono, Nduk. Ayo Mah, bulan November melu budal umroh bareng Radio Istana. Didelok dhisik to. Aman
aman. Resmi apa ora? Ojo angger daftar. Piye to, Ma? Radio Istana iki wis pengalaman. Wis ribuan jamaah sing diberangkatke. Dadi gak usah diragukan lagi, Ma. Wong Agustus wingi yo berangkatke 85 jamaah to, Ma. Sik tak takon bapakmu. Pak, piye, Pak? Iya Bu, Radio Istana iku aman, resmi lan amanah. Rungokno to, kandhane Pak Sahari Temurejo Sumber Tlasen dan Riki. Nama saya Sahari dari Dukuh Temurejo, Desa Sumber Tlasen, Kecamatan Dander. Umroh bersama Radio Istana sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, dan sangat khusus sekali. Dan saya pesan kepada teman-teman yang mau umroh ikut saja ke Radio Istana. Loh, wis krungu dhewe to Bu? Iki ana pemberangkatan awal November Bu, paket promo Arba'in 16 dino Bu. Wah, enek paket promo Arba'in 16 dino to, Pak. Yo wes, lah ayo daftar ae. Alhamdulillah, Radio Istana kembali ada pemberangkatan paket promo Umroh Arba'in 16 hari. Berangkat awal November 2024. Biaya ringan, sudah termasuk paspor, vaksin meningitis, perlengkapan umroh, dan mendapatkan koper. Segera daftarkan ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Telepon atau WA 0852 338 31337. Umroh bersama Radio Istana FM, didampingi, dibimbing dan diopeni.